Bersama saya Divi Ramastianingrum dengan NIM 122111365 akan melanjutkan pembahasan soal aplikasi POM modul forecasting atau peramalan. Nah, oke, soal yang nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3 ini, bila diambil secara acak 10 penjual laptop, diperoleh data penjualan laptop dalam unit Y dan pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah atau X1 dan jumlah sales atau X2. Nah, oke. Jadi ini Y-nya itu jumlah penjualannya, X1 itu data penjualan laptopnya, data ini ya pengeluaran iklan ya, dan untuk X2 ini jumlah sales gitu. Yang ditanyakan adalah yang pertama itu bagaimana persamaan regresi dan jelaskan artinya. Yang B, berapa nilai R kuadrat, jelaskan artinya. Dan yang C, bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi POM. Kita pilih modul. Kita pilih forecasting. Oke, di sini kan ada new. Nah, kalau kemarin kita itu di time series analysis, kali ini kita menggunakan least square atau simple and multiplies regression. Nah, ini itu salah satu bentuk dari yang tadi ya, metode forecasting. Jadi untuk least square itu merupakan bentuk analisis regresi matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling cocok untuk sekumpulan data, memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antara titik data. Nah, seperti itu ya. Oke, karena ini kita klik aja. Oke, tampilannya kan seperti ini. Misal kita title-nya kita tulis dengan PT laptop abadi. Nah, untuk number of observation-nya karena tadi ada 10 ya, 10 data, jadi kita isi 10. Untuk number of independence-nya karena tadi ada 2 ya, X1 dan X2. Nah, di sini kita dapat isi yang 1, 2, 3, 4, 5 aja. Selanjutnya kita klik OK. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menghemat waktu, kita dapat gunakan copy paste. Kita langsung paste aja. Kita blok dulu. Oke, kita paste ya. Oke, karena datanya udah sama ya. Selanjutnya kita klik solve. Oke, untuk soal yang pertama yang tadi itu ditanyakan bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan. Oke, jadi persamaan regresinya ini di sini ya, regression line gitu. Jadi untuk koefisien X1 ini itu sebesar 9019, maka jadi untuk persamaan regresinya itu di sini ya, regression line. Jadi itu variabel Y sama dengan 93.159 ditambah 9019 kali X1 dikurangi 1062 kali X2. Jadi untuk koefisien X1 itu sebesar 9019, maka jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah,
penjualan akan positif sebesar ini, sebesar 9.019 dengan asumsi variabel lain itu tetap. Dan untuk koefisien X2 ini, koefisien X2 itu sebesar negatif 1062. Maka jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka akan mengalami penurunan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap gitu. X2 ini tadi menyatakan jumlah karyawan ya. Dan untuk konstanta Y ini itu sebesar 93.159. Variabel rata-rata penjual, maka variabel rata-rata penjualan laptop sebesar 93.159. Jika jumlah promosi dan karyawannya tetap, maka nilai koefisien Y-nya akan segini, 93.159. Nah, untuk pertanyaan R2 yang B ya, berapakah nilai R kuadrat? Jelaskan artinya. Oke. Nah, yang R kuadrat itu di mana? Di sini. Di coefficient of determination R kuadrat. Oke, jadi R kuadrat ini apa sih? R kuadrat ini itu nilai koefisien terminasi sebesar ini 0,884. Di sini padahal tidak ada 0, tapi di sini ada titik, itu menandakan 0, ya teman-teman. Jadi ini artinya itu variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan karyawan sebesar berapa? Nah, sebesar ini. Kita yang B ya. Tadi itu kan koefisiennya kan 0,884 ya. Kita kali dengan 100% sama dengan itu 88,4%. Jadi variabel biaya promosi dan karyawannya itu sebesar 88,4%. Dan sisanya itu berapa? Sisanya itu berarti 100% dikurangin 88,4% sama dengan 11,6%. Oke, jadi 11,6% ini merupakan faktor lainnya seperti harga, selera konsumen, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitunglah perkiraan penjualannya. Oke, kita lihat ya. Untuk 12 juta, jadi gimana nih? Tadi kan udah diketahui rumus regression lainnya kan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk menghitungnya seperti ini. Oke, yang C ya. Untuk yang C itu berarti Y sama dengan koefisien ditambah X1 ditambah X2 ya. Oke, tadi koefisiennya Y itu sama dengan koefisien Y tadi kan itu ya, koefisien Y ini, which aku kecilin dulu biar kelihatan ini. Oke, koefisiennya ini tadi ya 93.159 ditambah untuk
ini ya, X1 nya kan ini 9.109 dikalikan X1 ya, berarti ya, ditambah maaf, ini apa namanya, positif ketemu negatif, jadinya negatif ya, negatif 1062 kali X2. Oke, kita Y sama dengan 93.159 ditambah 9.019 dikalikan 13 juta ya, tadi itu kan pertanyaan 13 ya, dikurangi 1062 kalikan 0, karena X2 nya tadi tidak diketahui ya, jadi 0. Jadi ini Y sama dengan 93.159 ditambah 117.247 dikurangin 1062 kali 0 hasilnya 0. Jadi Y sama dengan 210.406. Oke, jadi isinya ini ya, yang itu jadi jika biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Jadi perkiraan penjualannya sebesar ini tadi ya, 210.400. Nah, oke. Sekian dari saya. Dadah.